Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Rahmadi Putra, NIM F1B 0190036 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan simulasi dari percobaan 2 praktikum pengukuran besaran listrik, di mana pada percobaan 2 ini membahas tentang pengukuran tahanan pentanahan atau yang biasa dikenal dengan istilah grounding. Grounding sendiri merupakan suatu sistem pengaman pada sistem tenaga listrik untuk meniadakan beda potensial yang berlebihan dengan cara mengalirkannya ke tanah. Di sini saya menggunakan aplikasi MATLAB sesuai dengan instruksi dari asisten praktikum. Kemudian inilah rangkaian yang akan saya gunakan untuk melakukan simulasi. Rangkaian ini sudah disediakan oleh asisten praktikum juga. Tujuan dari simulasi P2 ini nantinya saya akan membandingkan data tahanan pada tanah kering dan data tahanan pada tanah basah. Di sini pada simulasi ini saya hanya akan menggunakan rangkaian yang ada di sebelah kanan, di mana di sini terdapat galvanometer I3, kemudian displaynya dengan nama I2. Galvanometer sendiri merupakan instrumen elektronik yang berguna untuk mengukur atau membaca besarnya arus listrik yang mengalir, yang nantinya nilainya akan ditampilkan pada display I2 ini. Kemudian di sini terdapat 3 switch, di mana nantinya di sini saya akan memasukkan nilai tahanan pada tanah kering dan tanah basah sesuai dengan data yang sudah diberikan oleh asisten praktikum masing-masing. Langsung saja kita lihat data hasil yang sudah diberikan oleh asisten praktikum saya. Nah, di sini saya mengambil sampel dari data hasil pengukuran pada tahanan tanah pada posisi 90 derajat. Kita lihat di sini tanah keringnya memiliki tahanan 74,3 dengan jarak PC-nya 2. Kemudian pada data kedua dengan jarak PC 4 bernilai 75,4, dan yang ketiga yaitu pada jarak 6 bernilai 75,5. Sementara pada tanah basahnya memiliki tahanan yang lebih kecil dengan jarak PC yang sama. Di sini kita lihat 70,2, kemudian 71,3 dan 71,5. Kemudian kita masukkan data tahanan ini ke switch yang tadi. Kita mulai dari switch 1. Di sini terdapat 4 menu yang harus diisi. Yang pertama yaitu breaker resistance. Di sini kita biarkan tetap saja. Kemudian initial state 0 for open and 1 for close. Maksudnya di sini jika kita memasukkan angka 0 maka switchnya akan terbuka atau tidak terhubung. Jika kita ingin menggunakan switch ini, jika kita ingin mengubah switch ini sehingga terhubung dan dapat mengalir, maka kita harus memasukkan angka 1. Kemudian pada snubber resistance kita masukkan data tahanan yang sudah diberikan oleh asisten praktikum. Kita uji dulu yang pertama tanah kering 74,3. Kemudian pada snubber capacitance di sini kita masukkan angka 50. Angka ini merupakan sudah ketentuan dari kepala lab. Kita apply dan kita lihat perbedaannya di sini pada switch 1 yang sudah kita masukkan angka 1
mulai di sini terhubung. Sedangkan pada switch 2 yang masih dalam keadaan 0, ininya masih terbuka. Kita oke. Kemudian switch 2 kita masukkan ini tahanannya 75,4. Di sini sama 1 dan ini 50. Oke. Kemudian switch yang ketiga, sini 1, sini 50, kemudian 75,5. Oke, kita coba running untuk melihat hasilnya. Masih compiling dulu ya. Nah, di sini hasilnya sudah keluar. Ya, arus yang terbaca senilai 0,2122. Kita tulis dulu 0,2122. Kemudian kita uji pada tanah basahnya. Switch pertama senilai 70,2. Oke. Switch kedua 71,3. Sini 71,3. Kemudian di sini 71,5. Oke. Kita coba running. Nah, di sini hasilnya sudah terbaca, yaitu 0,2211. 0,2211. Kita lihat di sini hasil pengukuran yang sudah kita lakukan, di mana tanah kering memiliki arus sebesar 0,2122, sedangkan tanah basah memiliki arus 0,2211. Jika kita bandingkan di sini, kelihatan bahwa arus pada tanah basah lebih besar daripada tanah kering. Hal ini disebabkan karena tanah basah mengandung lebih banyak air. Nah, air sendiri memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus listrik, sehingga arus yang didapatkan lebih besar. Kita lihat juga data tahanan pada tanah basah dan tanah kering sebelumnya. Kita lihat di sini pada tanah kering sebesar 74,3, sedangkan pada tanah basah sebesar 70,2 pada jarak BC yang sama. Kemudian data berikutnya juga tetap, yaitu tanah basah selalu memiliki tahanan yang lebih kecil daripada tanah kering. Hal ini karena seperti yang saya katakan tadi, kandungan air pada tanah basah itu lebih besar, sehingga tanah tersebut memiliki kemampuan untuk menghantarkan arus listrik, yang mengakibatkan arus yang terserap itu lebih besar, sehingga tahanannya itu lebih kecil. Di sini sesuai dengan hukum Ohm yang berbunyi tegangan atau beda potensial merupakan berbanding lurus dengan hasil kali kuat arus yang mengalir dengan tahanan. Nah, apabila kita balik dan ingin mencari arus, maka kita dapatkan rumus di mana arus sama dengan tegangan dibagi hambatan atau tahanan. Oleh karena itu, semakin kecil nilai tahanan, maka nilai arusnya akan semakin besar. Nah, inilah penjelasan atau kesimpulan dari simulasi yang saya lakukan pada percobaan P2 ini.